Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Matematika Dasar pada Tadris Biologi semester 1. Pada pertemuan kedua ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian himpunan dan keanggotaan himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan objek-objek berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kata kuncinya adalah didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan. Contoh pertama, himpunan hewan berkaki dua. Contoh kedua, himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10. Contoh ketiga, himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, ketiga contoh ini memiliki definisi yang jelas. Jadi himpunan hewan berkaki dua. Hewan apa? Hewan yang berkaki dua. Kan ada hewan yang berkaki 4. Nah, berarti yang ini himpunan hewan berkaki dua. Jadi ada definisi yang jelas. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Himpunan apa? Misalnya himpunan bilangan prima saja. Itu juga jelas. Nah, ini lebih jelas lagi himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, ini himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10. Ini juga punya definisi yang jelas. Yang contoh bukan himpunan, itu contohnya misalnya himpunan wanita cantik di kelasmu. Karena setiap orang berbeda dalam mendefinisikan wanita cantik, berarti himpunan seperti ini tidak memiliki definisi yang jelas. Himpunan makanan yang paling enak. Setiap orang juga memiliki definisi yang berbeda tentang makanan yang dia sukai dan yang paling enak menurutnya. Kemudian contoh himpunan ketiga, himpunan hewan yang lucu. Nah, himpunan-himpunan yang seperti ini tidak memiliki definisi yang jelas karena setiap orang akan berbeda cara menjawabnya. Kemudian notasi himpunan. Himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf kapital. Jadi notasi himpunan itu dikasih nama dengan huruf besar. Kemudian anggota himpunan itu ditulis dengan huruf kecil atau angka. Keanggotaan himpunan dinyatakan oleh notasi. Nah, ini notasi ini bacanya elemen. Jadi seperti huruf E kapital tapi bukan E-nya seperti ini cara menulisnya. Ini bacanya elemen. Contoh, ini A ini nama himpunan, huruf besar. Sama dengan ini kurung kurawal A, B, C. A, B, C ini huruf kecil ini adalah anggota himpunan A. Nah, berarti A kecil ini elemen himpunan A. Apa artinya? A merupakan anggota himpunan A. Y bukan elemen A, karena Y tidak terdapat di dalam himpunan A. Jadi Y bukan merupakan anggota himpunan A tersebut. Kemudian cara menyatakan himpunan ada beberapa cara. Cara pertama enumerasi atau mencacahkan anggotanya. Himpunan dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota himpunannya di dalam suatu kurung kurawal. Contoh, himpunan 5 bilangan genap pertama. Misalnya diberi nama himpunan A. Apa himpunan bilangan genap pertama? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Jadi dicacah, artinya dituliskan semua anggota himpunannya. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu misalnya diberi nama B. B sama dengan, bulat itu ada bulat negatif, ada bulat positif, ada 0. Nah, jadi cara mencacahkannya seperti itu. Titik-titik yang sebelah kiri mewakili angka-angka atau bilangan-bilangan bulat negatif yang di sebelah kiri. Yang titik-titik 3 sebelah kanan itu mewakili bilangan-bilangan setelah angka 3, yaitu bilangan bulat positif. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Misalnya namanya himpunan C. Himpunan C, bilangan asli yang kurang dari 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh kita wakili dengan titik-titik. Kemudian cara menulis himpunan yang kedua,
Cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu menggunakan simbol standar baku. Himpunan dinyatakan dalam suatu simbol standar baku yang telah dikenal. Contoh, N. N ini untuk menyatakan himpunan bilangan asli. Jadi apabila nanti melihat simbol N pada sebuah himpunan, itu artinya adalah himpunan bilangan asli, natural. Ya. Z. Himpunan bilangan bulat. Kemudian Q itu himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Kemudian cara ketiga adalah dengan menuliskan kriteria atau syarat-syarat himpunan. Himpunan dinyatakan dengan cara menuliskan kriteria atau syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Maka A sama dengan X, di mana X kecil sama dengan 5 dan X elemen N. N itu tadi bilangan asli. Atau himpunan A sama dengan X elemen N, N itu tadi asli, di mana X kecil sama dengan 5. Yang ekuivalen juga dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian contoh kedua, B adalah himpunan bilangan bulat positif antara 2 dan 10. B sama dengan X di mana antara 2 dan 10. Berarti X besar dari 2, X kecil dari 10, dan X elemen Z. Z itu bilangan bulat. Kalau bilangan bulat positif, biasanya Z di atasnya itu ada tanda positif. Atau B, himpunan X elemen Z, di mana X antara 2 sampai 10. Jadi ini bacanya X kecil dari 10, X besar dari 2. Yang ekuivalen dengan angka-angka apa saja bilangan-bilangan antara 2 sampai 10. Jadi ini cara-cara penulisannya. Kemudian cara keempat itu dengan menggunakan diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar yang dinamakan diagram Venn, biasanya dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Misalkan S adalah himpunan semesta, sama dengan anggotanya adalah anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A itu himpunan yang memuat 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B itu bilangannya anggota himpunannya 2, 5, 6, 7. Maka diagram Venn-nya adalah S itu himpunan semesta, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7. Nah, di luar dari himpunan A dan B yaitu angka 8 dengan 9. Dia tak diletakkan di luar karena 8 dan 9 itu milik S. Dan yang lain juga milik S di dalam ini. Nah, ini contoh menuliskan dengan diagram Venn. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah unsur dalam suatu himpunan. Jadi di dalam himpunan itu ada berapa elemennya. Misalkan untuk menyatakan kardinalitas himpunan A ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, banyaknya anggota himpunan A adalah 5, berarti kardinalitasnya 5. Kemudian di dalam himpunan dikenal adanya himpunan kosong. Jika suatu himpunan tidak mempunyai anggota atau kardinalitas himpunan tersebut sama dengan 0, maka himpunan tersebut dinamakan dengan himpunan kosong. Jadi di dalam himpunan itu tidak ada anggotanya. Disebut juga dengan null set. Notasi dari himpunan kosong adalah tanda bulat yang digaris atau kurung kurawal yang kosong. Contoh, himpunan A. A adalah mahasiswa Tadris Biologi UIN STS Jambi yang pernah ke planet Mars. Maka anggota dari himpunan A tersebut 0, tidak ada. Sehingga himpunan A sama dengan himpunan kosong. Contoh yang lain, himpunan B. X di mana akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 dan X elemen R. R itu bilangan real. X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 itu dengan X-nya elemen R, itu tidak ada yang memenuhi. Jadi, berapa X-nya kalau dikuadratkan lalu ditambahi 1 sama dengan 0.
Kenapa tidak ada? Karena berapapun bilangan X ini, kalau dikuadratkan hasilnya adalah bilangan positif. Misal, saya ambil angka min 1. Min 1 kalau dikuadratkan hasilnya positif 1. 1 tambah 1 bukan 0. Berapa lagi misalnya? Nah, asalkan X-nya bilangan real, kalau dikuadratkan, maka kalau ditambah 1 tidak akan pernah menghasilkan 0. Sehingga banyaknya anggota himpunan B ini, yaitu X yang mewakilinya, itu tidak ada. Jadi kardinalitasnya 0. Sehingga himpunan B seperti ini himpunan kosong. Baik, demikian yang dapat dijelaskan pada pertemuan kedua. Silakan dipelajari lagi. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di spidol Suta pada bagian forum atau diskusi. Kemudian mahasiswa yang meninggalkan pertanyaan dan mahasiswa lain bisa menjawab pertanyaan mahasiswa yang bertanya. Dapat dilakukan di forum diskusi atau di forum pada Spidol Suta. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.